Nah, jadi ketahuilah para jemaah bahwasanya kata Nabi, bermula manusia itu dalam keadaan tidur. Nah, jadi tiap-tiap orang yang tidur jelas dia tidak bekerja. Tiap-tiap orang yang tidur tidak melihat. Tiap-tiap orang yang tidur itu tidak ingat, ya. Dan tiap-tiap orang yang tidur itu tidak mengenal. Itu otomatis para jemaah. Sama halnya orang tidur itu dengan orang mati. Maka tidur itu setengah daripada iktibar mati para jemaah, ya. Setengah daripada iktibar mati. Demikianlah artinya diriwayatkan atau dinyatakan oleh Nabi melalui hadisnya tadi, bahwa seluruh manusia ini dalam keadaan tidur. Tidur yang amat panjang, ataupun mati, ya, mati. Jadi siapa yang menidurkan kita, yang mematikan kita? Yang mematikan diri kita itu adalah wujud dunia, hawa nafsu itu. Itulah yang diiktibarkan oleh Nabi, dunia itu adalah ular yang berbisa. Kemudian kita juga ditidurkan oleh hawa nafsu. Nah, jadi kita lihat perjalanan segala bentuk amal perbuatan manusia ini ada 3 perkara. Ini amal orang hidup. 1 melihat, 2 mendengar, 3 berkata-kata. Inilah amal manusia di dunia atau di alam ini. Tetapi manusia itu apabila mati atau tidur, jelas dia tidak melakukan amal tadi, seperti melihat, mendengar, dan berkata. Ini bentuk lahiriah zuhir para jemaah. Kita kembali ke dalam para jemaah. Demikianlah hati batin itu. Jadi apabila hati tadi mati, jelas dia tidak beramal, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata. Demikianlah hati tadi halnya dia dalam keadaan tidur tadi, maka hati itu tidak beramal. Nah, ternyata diri kita selama ini hati tadi telah mati, telah tidur yang panjang tadi, sehingga sedikit pun kita tidak dapat, ya, beramal batin untuk sampai kepada Allah itu. Amal batin itu yang hakiki, yang sampai kepada Allah. Jadi dalam iktibar mati atau tidur para jemaah, hati tadi, maka kita menyaksikan seperti beramal, melihat, mendengar, dan berkata tadi. Lidah yang berkata-kata, telinga yang mendengar, kemudian mata yang melihat. Maka yang dilihat oleh mata kepala ini yang tidak sebenarnya, yang didengar oleh telinga kita ini yang tidak sebenarnya, dan yang dikatakan oleh lidah ini yang tidak sebenarnya. Itu maka ada iktibar, lidah tidak bertulang. Boleh mincela-minceli, ya, boleh dusta dan lain-lain. Itu makanya perkataan zuhir itu tidak sampai kepada wujud yang sebenarnya. Jadi batas itulah pendengaran kita, perkataan kita, dan penglihatan kita kepada tidak yang sebenarnya. Lalu setelah kita melihat dan menyaksikan yang tidak sebenarnya, kita lihat makhluk ini. Dia yang memberi, dia yang mengasihi, dia yang kuat, dia yang gagah, dia yang pintar. Ya. Ini pandangan mata kepala, penglihatan mata kepala, dan perkataan lidah yang zuhir, didengar oleh telinga. Lantas kita timbul meyakini, ya, meyakini makhluk itu dapat memberikan mudarat dan mudarat.
Nah, sehingga apabila makhluk tadi dilihat baik, kita kenal dia baik, lantas kita memuji bagi makhluk itu. Tetapi apabila makhluk itu jahat, timbullah mencela. Nah, ini dosa-dosa besar semua. Jadi apabila tidak sembus kepada yang sebenarnya, inilah hukum syirik berlaku pada jemaah. Ya. Tidak sebatas itu para jemaah. Nanti apabila dilihat makhluk itu memang hebat, gagah, pintar, ya kan? Kemudian baik, bukan sedikit manusia ini menghambakan diri, timbul cinta dan kasih kepada makhluk. Inilah hal yang dilarang oleh Allah para jemaah. Ya, sangat dilarang karena berhimpun sana kejahatan itu. Nah, disinilah para jemaah, dalam matan kajian kita malam hari ini, kita dituntun untuk menghidupkan atau menjagakan hati yang telah mati dan telah tidur panjang sesuai dengan umur kita masing-masing ini para jemaah. Inilah makanya diperintahkan suatu kewajiban menuntut ilmu. Seawal-awal ilmu yang dituntut itu adalah ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid inilah yang menghidupkan hati yang mati tadi. Ilmu tauhid inilah yang menjagakan hati yang tidur tadi. Nah, sehingga para jemaah, apabila hati tadi sudah hidup atau sudah jaga dari tidur yang panjang, otomatis hati beramal, bekerja. Apa kerja hati? Sama dengan zuhid, melihat, mendengar, dan berkata. Inilah amal batin. Nah, salah satunya yang beramal tadi seperti basyirat itu. Dengan ilmu tauhid dituntun para jamaah supaya kita menyaksikan, ya, basyirat itu menembus. Dia melihat yang sebenarnya. Kalau mata kepala melihat yang tidak sebenarnya. Jadi tatkala melihat yang tidak sebenarnya, hati mati tadi, hati tidur tadi, diyakini sebenarnya. Inilah waham itu, wujud mimpi itu. Ya. Yang tidak sebenarnya kita yakin percaya itu sebenarnya. Inilah waham. Atau seperti keadaan mimpi. Jadi sewaktu mimpi itu kita yakin dan percaya betul-betul terjadi. Setelah jaga, Masya Allah, kita mimpi. Baru kita percaya bahwa mimpi tidak sebenarnya. Demikianlah kita ini tidak dijagakan dengan ilmu tauhid. Setelah jaga, Masya Allah, ternyata selama ini saya hidup di dalam tidak sebenarnya, meyakini yang tidak sebenarnya. Inilah waham, perjalanan hawa nafsu yang menipu itu. Nah, jadi dengan nurul tauhid ini dikaji para jemaah, sehingga ilmu tauhid ini menghidupkan kembali hati-hati manusia yang mati, menjagakan kembali hati-hati manusia yang tidur panjang tadi, sehingga hati tadi beramal. Salah satu amalnya menyaksikan, memandang, melihat, ya, yang disebut basyirat itu menyaksikan di alam diri kita ini maupun di luar diri kita ini tiada lain zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Setelah kita saksikan para jamaah, terus melalui musyahadah syuhud kita itu, kita saksikan kegagahan zat sifat af'al Allah. Laju timbul kita takut. Kita saksikan kekuasaan Allah yang tiada tandingnya. Laju merasa lemah gitu. Kita saksikan betapa sempurnanya ilmu Allah meliputi sekalian 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, antara barang keduanya serta dengan isi-isinya, dan juga di alam-alam yang lain. Timbullah suatu kebodohan, ya kan? Kemudian
timbul dari penyaksian Tuhan yang sangat mengerasi, ya, sangat gagah Tuhan, sangat mulia, timbul merasa hina kita. Inilah hukum fana berlaku. Laju binasa wujud kita dari merasa kuasa, merasa kuat, merasa hebat, merasa berilmu, merasa mulia, turun. Sebelum menyaksikan dan mengenal zat sifat apa buat, manusia belum akan demikian, tetap sombong dan takabur. Kemudian setelah kita saksikan, laju kita kenal bahwa Allah itu amat baik, karena Maha Pemberi, Al-Wahhab itu, dan kasih sayangnya tiada berkeputusan kepada hambanya itu, ya kan? Kelihatan oleh kita, kita kenal betapa baiknya Tuhan itu. Kita taat, tidak taat, terus nikmat diberi oleh Allah. Menentang atau tidak menentang, napas tetap lancar. Ya, kita maksiat, kita langgar hukum Tuhan itu, kita tolak, makan teman-teman gitu nih. Ya kan? Alangkah baiknya Tuhan itu. Bertambah kita maksiat, tambah banyak diberi nikmat. Masya Allah, alangkah baik Tuhan. Ya. Belum lagi nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita, 3 nikmat, nikmat imdad, ijad, nikmat seni dan lain-lain. Nah, sehingga dengan kenal, kita saksikan, lagi mengenal kebaikan jamal Tuhan itu, bahwasanya Tuhan itu sangat ihsan kepada hambanya ini. Laju timbul kasih dan sayang Tuhan tuh. Kenapa kita selama ini tidak kasih dan tidak sayang kepada Tuhan? Karena tidak kenal kepada Tuhan itu sudah berbuat baik. Tidak kelihatan oleh kita ini. Selama umur hidup kita ini Tuhan sudah jamil, sudah ihsan, sudah berbuat baik kepada kita ini. Tidak tahu, kita jahil. Nah, karena basirot tertutup tadi, hati yang mati atau tidur tadi, melihat kebaikan makhluk, itu maka kita langsung menghambakan diri kepada makhluk, kasih kepada makhluk tadi. Ini hal yang syirik itu. Itu maka dalam hadis qudsi dikatakan, hubbu syai'un bahwa abdi syai'un. Barang siapa kasih akan sesuatu, sudah pasti menjadi hamba sesuatu. Nauzubillah min zalik, para jamaah. Kalau kita tidak ngaji ini, pasti mati ini dihambakan oleh yang lain daripada Allah. Jelas kita ini mati dihambakan oleh makhluk. Ya tak? Apa makhluk? Yang dijadikan. Mana itu? Jabatan, pangkat, kekayaan, kemuliaan, emas, duit, beras, padi, anak, bini, ekonomi, pekerjaan kita ini dihambakan oleh itu. Sudah lama kita dihambakan oleh yang demikian itu. Karena mata yang buta tadi, cuma mata kepala menyaksikan yang dijadikan tadi. Kita yakin dengan waham tadi, sesuatu yang tidak sebenarnya dianggap diyakini sebenarnya. Terpedayalah kita para jemaah. Ya, tak diragukan lagi, semua manusia dalam keadaan tipu daya dunia ini. Nah, disinilah kita dibangunkan melalui ilmu tauhid ini. Dihidupkan kembali para jemaah, sehingga dengan menyaksikan, ya, melalui mata hati yang sudah beramal, yang hidup tadi, yang jaga tadi, dia akan bekerja. Salah satu kerja hati itu melihat, atau dalam disiplin ilmu tauhid disebut syuhud, menyaksikan, yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah itu. Jadi basirot mata hati itu tembus pandangnya, menyaksikan yang gaib itu zat Allah, sifat Allah, asma Allah, apa Allah. Terus disaksikan. Lama-lama dilihat kan kenal ujungnya. Karena setelah kita lihat, kita perhatikan lama-lama, ujung-ujungnya kita menjadi kenal. Nah, begitu kenal para jamaah, ya, kita saksikan Tuhan itu berbuat baik,
Tuhan itu maha kuasa, ya, Tuhan itu gagah, Tuhan itu mulia tadi, Tuhan itu berbuat barang sebenarnya. Lantas panahlah diri kita. Jadi barang siapa sudah dapat mengenal Allah, sudah pasti dia tidak akan melihat yang lain daripada